Anda kembali bersama kami di Connect 360, pemirsa. Presiden Joko Widodo yang tiba di Hamburg, Jerman untuk hadir KTT G20 sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull di Hotel Steinberger, Hamburg. Iya, ini di sela-sela pertemuan, ini mereka Jokowi dan Turnbull ini sempat menyaksikan aksi demo ya, Eliza, yang menolak KTT G20. Usai menggelar pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull sempat mengintip aksi demo menolak KTT G20 dari balik jendela hotel. Rencananya usai pertemuan bilateral, Jokowi dan Turnbull akan berangkat ke arena KTT G20 yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari penginapan. Namun karena ada aksi demo, pembukaan KTT G20 terpaksa ditunda karena semua kepala negara dan kepala pemerintahan belum bisa meninggalkan penginapan. Sejak kemarin, demo besar-besaran terjadi di kota Hamburg menolak pelaksanaan KTT G20. We're working to complete the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership by the end of the year. Yeah. We hope that end of this year we can finish our Indonesia-Australia SEPA. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Presiden Joko Widodo yang tiba di Hamburg, Jerman untuk menghadiri KTT G20 sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull di Hotel Steigenberger, Hamburg. Di sela-sela pertemuan, Jokowi dan Turnbull sempat menyaksikan aksi demonstrasi yang menolak KTT G20. Usai menggelar pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull sempat mengintip aksi demonstrasi menolak KTT G20 dari balik jendela hotel. Rencananya usai pertemuan bilateral, Jokowi dan Turnbull akan berangkat ke arena KTT G20 yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari penginapan. Namun karena ada aksi demonstrasi, pembukaan KTT dari G20 terpaksa ditunda karena semua kepala negara dan kepala pemerintahan belum bisa meninggalkan penginapan. Sejak kemarin, demonstrasi besar-besaran terjadi di kota Hamburg menolak pelaksanaan KTT G20. Sementara itu, sejumlah isu akan dibahas dalam pertemuan KTT G20 yang berlangsung di Hamburg, Jerman. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didapuk menjadi lead speaker untuk beberapa isu. Misalnya News Update Bisnis bersama saya Tezar Aditya. Presiden Joko Widodo tiba di Jerman untuk menghadiri KTT G20. KTT G20 berlangsung 2 hari hingga 8 Juli 2017. Sebelum menghadiri KTT G20, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Di KTT G20, Jokowi akan menghadiri Leader Retreat untuk menjadi salah satu pembicara utama bertema melawan terorisme. Jokowi juga akan menghadiri sesi pertama dan berbicara seputar pertumbuhan ekonomi global serta perihal perdagangan. Pada sesi kedua, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy untuk membahas pengembangan sektor energi berkelanjutan dan isu pemanasan global.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dalam kunjungan hari kedua ke Turki, Presiden Joko Widodo menunaikan sholat tahiyatul masjid di masjid terbesar dan termegah di kota Ankara, Turki, yakni Masjid Kocatepe. Masjid tersebut terletak di kawasan yang memungkinkan pengunjungnya bisa melihat pemandangan dari segala penjuru kota. Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Masjid Kocatepe. Masjid berkapasitas 24.000 orang ini memiliki menara tertinggi di dunia. Presiden Joko Widodo disambut Presiden of the Presidency of Religious Affairs Turki, Mehmet Görmez, sebelum menunaikan salat tahiyatul masjid. Presiden dan rombongan berada di kompleks masjid sekitar 40 menit. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah ditunggu masyarakat Indonesia yang tinggal di Turki. Mereka menyempatkan diri untuk hadir ke Masjid Kocatepe agar bisa bertemu dan melihat lebih dekat Presiden Joko Widodo. Presiden pun menyalami dan berinteraksi singkat dengan mereka. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Turki sepakat mengembalikan tren positif perdagangan dan investasi kedua negara. Upaya ini melalui negosiasi Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement dan juga pengurangan hambatan perdagangan serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia telah sepakat mengembalikan tren positif perdagangan dan investasi antara lain melalui negosiasi Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement, kemudian pengurangan atau pengakhiran hambatan perdagangan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Kesepakatan tercapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis waktu setempat. Presiden juga menyampaikan kepada Presiden Erdogan mengenai beberapa bidang kerjasama yang potensial untuk dikembangkan oleh kedua negara. Beberapa bidang yang menjadi prioritas kedua negara diantaranya adalah bidang perdagangan dan investasi, pertahanan, energi, dan penanggulangan terorisme. Pertemuan kedua kepala negara juga membahas isu global, salah satunya ialah persoalan diplomasi yang kini tengah dihadapi oleh negara Qatar. Namun sebelum terbang menuju Turki, Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan Gubernur Aceh terpilih pasangan Irwandi Yusuf Nova Iriansyah. Jokowi hadir untuk mengucapkan selamat kepada pasangan gubernur terpilih. Jokowi singgah di Aceh sebelum berangkat untuk kunjungan kerja ke Turki. Setibanya di Bandara Sultan Iskandar Muda, Jokowi langsung menuju gedung DPR Aceh tempat pelantikan gubernur berlangsung. Di gedung DPR Aceh, Jokowi dan Iriana memberi ucapan selamat kepada Irwandi dan Nova, lalu langsung kembali ke bandara untuk melanjutkan penerbangan ke Turki. Pak Presiden angkat tangan. Pak Presiden angkat tangan. Presiden Joko Widodo optimistis Indonesia dapat menjadi pilihan utama pasar untuk berinvestasi. Hal itu terbukti dari nilai indeks harga saham gabungan yang tembus di level 5.910 yang merefleksikan besarnya dana asing masuk ke sektor-sektor investasi di tanah air. Jokowi mengatakan pelaku pasar saat ini menilai Indonesia memiliki potensi yang prospektif untuk berinvestasi. Jokowi berharap agar momentum ini dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jokowi optimistis tahun ini arus uang yang masuk ke Indonesia mencapai 2 kali lipat jika dibandingkan tahun lalu. Coba, ini ada angka tadi yang saya dapatkan, arus uang masuk 1 tahun, di tahun 2016, dari Januari sampai Desember 2016 itu 126 triliun. 1 tahun ini. Tahun ini 2017 Januari sampai Juni
itu sudah 124 triliun. Baru setengah tahun sudah 124 triliun. Pada tahun kemarin, 1 tahun itu hanya 126 triliun. Ini artinya apa? Ada arus uang masuk yang banyak, Pak, ke negara kita Indonesia. Ini sekali lagi ini kepercayaan, ini momentum yang tadi saya sampaikan. Ke bursa harus betul-betul dimanfaatkan, dijaga, sehingga memberikan manfaat kepada negara kita. Ya, itu aja. Soal lain, Pak Presiden. Soal utang, Pak. Soal utang yang... Apanya? Pak Presiden loh. Ya kita harus optimis, tadi angkanya kan sudah kita sebut. Yang tahun kemarin 1 tahun saja 126 triliun. Ini baru setengah tahun sudah 124 triliun. Ini kan memberikan optimisme kita. Ya kita berharap moga-moga nanti bisa double misalnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Ankara, Turki dan Hamburg, Jerman dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Jokowi direncanakan hadir di Hamburg, Jerman untuk hadiri konferensi tingkat tinggi G20 pada tanggal 7 hingga 8 Juli 2017 yang didahului oleh kunjungan ke Turki. Presiden Jokowi diagendakan tampil sebagai salah satu pembicara di ajang G20. Jokowi akan membahas terkait tantangan global seperti ekonomi, pajak, terorisme, dan lainnya. Di sela agenda G20, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara sahabat, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelum tiba di Jerman, Presiden akan singgah ke Turki untuk kunjungan balasan kenegaraan. Bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Jokowi akan membahas peningkatan hubungan kerjasama kedua negara, di antaranya masalah ekonomi, industri strategis, hingga penanganan terorisme. Presiden Jokowi dan rombongan diagendakan tiba kembali di tanah air pada Minggu sore 9 Juli mendatang.